Halo sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya di Wijaya Putra Channel. Gimana kabarnya sahabat semuanya pada hari ini? Semoga kita semua sehat, dimurahkan rezekinya, tetap jaga kesehatan, dan semoga kita semua jadi orang sukses. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman dan konten-konten menarik yang belum Anda ketahui. Tapi dukung terus channel ini, support terus channel ini agar channel ini semakin berkembang untuk kedepannya. Topik yang saya bawakan pada hari ini berjudul perceraian, yaitu bagaimana caranya mengurangi angka perceraian di dunia. Sebelum kita membahas lebih lanjut, untuk teman-teman dan sahabat semuanya yang baru melihat video saya, yang baru menonton video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, tekan juga loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video yang saya akan update berikutnya. Oke sahabat semuanya, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di channel Wijaya Putra. Oke, pertama kita membahas dari awal ya tentang masalah pacaran ya. Dari pacaran, dari perbedaan pasangan ya, dari perbedaan karakter ya, kita tidak ketahui jelek kedua pasangan tersebut. Pasti kita ketahui bagusnya aja, kebahagiaannya aja, romantisnya saja ya, itu kita ketahui. Namanya orang pacaran, tidak mungkin dia akan menglihatkan aslinya. Berusaha dia menutupi walaupun apa yang terjadi dalam dirinya sendiri, masalah ekonominya, dia berusaha menutupi bagaimana tidak terlihat oleh pasangannya. Itu semua pun seperti itu, laki baik perempuan ya, semua itu. Dan melakukan pertemuan-pertemuan malam minggu, jalan-jalan ya, itu selalu bahagia ya, itu suasananya sangat romantis ya, tidak pernah merasakan sedih, senang terus di saat pacaran. Kali ini di tahun ini ya, 2021, banyak perceraian, kasus perceraian banyak sekali ya, disebabkan gara-gara masalah kurang romantis, masalah kurang perhatian ya, banyak sekali ya. Sedikit masalah cerai, sedikit masalah cerai, kurang romantis cerai, ada lupa sedikit cerai. Dipendam lama-lama, menyimpan, simpan meledak ya, kayak bom atom ya gitu. Karena tidak bisa memahami dirinya sendiri, karena tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri ya, itu banyak terjadi seperti itu ya, permasalahan. Mereka banyak mencari pengalaman dari internet ya, tanpa dikembalikan kepada diri sendiri ya. Kalau paham dengan diri sendiri, pasti tidak akan terjadi seperti itu ya. Coba kita lihat, ada laki, ada perempuan. Mengapa Tuhan menciptakan karakter yang berbeda? Apa tujuannya? Kita harus tahu apa tujuan Tuhan menciptakan karakter yang berbeda. Kalau Anda paham dengan kata-kata tersebut, pasti Anda akan berpikir, tidak ada karakter yang sama, tidak ada. Kalau karakter yang sama, tidak akan ada keseimbangan, seimbang. Ada bos, ada anak buah, begitu maksudnya, keseimbangan. Otomatis harus berbeda. Itu namanya lingkaran kehidupan, ya. Ada siang, ada malam, yaitu. Kita harus paham seperti itu. Jangan kita mengikuti ego kita masing-masing ya. Begitu. Ya, bagaimana caranya mengerti hal itu? Ya, mungkin banyak yang kurang paham ya dengan masalah itu ya. Saya dapat ini dari banyak pengalaman ya, dari diri saya sendiri juga, dari teman-teman juga. Masalahnya seperti itu juga. Salah sedikit cerai,
Dan untuk mengurangi angka perceraian di dunia. Ya, saya punya tips baru ya, penemuan saya sendiri nih ya. Waktu pacaran kita kan sudah kita ketahui romantis, bahagia, saling mengingatkan. Tai kuku pun diingat, dikasih tahu, kukunya panjang, rambutnya potong, kurang begini, istilahnya penampilannya kurang asik lah, rambutnya kamu cocoknya rambut begini, kamu jalannya harus begini, kamu pakaiannya harus begini, ya gitu. Saling perhatian lah, muncullah rasa senang ya. Pada umumnya manusia sih ada yang suka nih, umumnya manusia sih semua sih ingin dipuji, tapi tergantung caranya berpikirnya kita bagaimana gitu. Dia memuji itu tujuannya apa sih, maksudnya apa sih, gitu ya. Untuk mengatasi angka perceraian di dunia, nah saat pacaran ya harus mengakui semuanya. Artinya kekurangan dan kelebihan antara dua pasangan. Satu pasangan ya, maksudnya satu pasangan itu laki harus menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dalam dirinya sendiri. Ya, karakternya yang dia miliki. Mungkinnya dia orangnya keras, tidak suka ditekan ya, tapi orangnya bekerja keras ya. Tapi si perempuan ada yang suka dimanja, ada juga yang suka bekerja keras, tidak banyak bicara, ada juga cerewet ya. Cerewet tapi mengatasi masalah tidak bisa begitu, mengatasi masalah sendirinya tidak bisa, itu modelnya ya. Jadi apa yang kita lakukan? Kita buat satu surat pernyataan ya, surat pernyataan pacaran ya, sebelum jenjang ke pernikahan gitu. Di surat itu harus berisi tentang kejelekan masing-masing. Awalnya siapa duluan, antara perempuan atau laki ya. Umpama si laki, saya punya kejelekan begini, karakter saya begini, saya tidak suka orang yang banyak bicara, saya orangnya keras, disiplin, tegas, orangnya pekerja ya, perhitungan tapi untuk masa depan ya. Kalau hal-hal penting baru mengeluarkan uang atau maksudnya ya jalan-jalan atau kegiatan lain lah gitu mudahnya. Pokoknya kejelekannya si laki, pokoknya karakter lah, karakter yang baik dan karakter yang jelek gitu. Yang kedua begitupun perempuan ya, harus bicara jujur tentang karakternya dia sendiri ya. Saya sukanya dimanja ya, saya harus setiap minggu harus jalan-jalan, refreshing. Tiap 1 bulan saya harus ke penginapan, tidur bersama pasangannya. Waktu nanti kalau di saat nikah ya begitu, mungkin dia keinginannya dia tuh. Ya, saya pinginnya di ulang tahun diberi kado ulang tahun ya. Saya pinginnya ulang tahun saya diingat ya. Berbeda itu laki dengan perempuan. Saya inginnya saat menikah sama dengan di saat pacaran ya gitu. Saya mau tanya kepada Anda semua, apakah di saat pacaran apakah bisa sama di saat nikah? Kita lihat dulu ekonominya kita bagaimana. Ekonomi, soalnya semua butuh uang ya. Di samping itu kita kalau sudah berkeluarga, beda lagi tanggungannya, beda lagi tanggung jawabnya, pengeluarannya pun beda. Bisa pacar kan cuma berdua. Nah itu ya,
Untuk surat pernyataan itu, selanjut lagi untuk surat pernyataan itu berisi tentang kejelekan antara dua, ya, antara laki dengan perempuan, masalah baik dan buruknya karakternya, ya. Baru kalian pertimbangkan itu, pertimbangkan, yaitu konsultasikan antara dua pasangan tersebut. Konsultasikan. Seandainya saya lupa, ini seorang pria bicara, seandainya saya lupa apa yang kamu mau, apakah kamu bisa menerima? Bikin surat, bikin di bawahnya lagi, ya. Setelah mengungkapkan kejelekan masing-masing, bikin ungkapan dari si pria. Pertanyaanlah, apakah si wanita mau memaafkan saya, menerima? Seandainya saya tidak punya uang, apakah saudara mau menerima saya apa adanya? Apakah tidak ada nanti, apakah saudara tetap kuat menjalin hubungan sama saya? Artinya kuat, apapun cobaan, apapun masalah, apakah si perempuan kuat mempertahankan rumah tangganya? Gitu. Jeleknya laki, apakah bisa menerima? Ya, itu modelnya, kurang lebihnya. Tetap ada jelek buruknya, seseorang tetap ada, ya. Ya, begitu. Kalau si perempuan bilang iya, si wanita bilang iya, tidak masalah. Dan wanita harus bilang seperti itu juga. Begitu. Ya, harus sama-sama menerima. Harus memecahkan masalah secara umum, ya. Kalau semuanya pinginnya begini, si laki pinginnya begini, si perempuan pinginnya begitu, pas si laki kerja dan si perempuan pinginnya begitu, ya tidak bisa, keinginannya tidak bisa terpenuhi. Makanya dengan cara bikin surat pernyataan seperti tadi, di bawahnya cara mengatasinya dengan secara umum. Lihat diri kita masing-masing, lihat, ya, lihat ekonomi kita dulu, pekerjaan kita dulu, usaha kita bagaimana, apa yang kita kerjakan, ya. Begitupun si wanita, apa yang dia kerjakan, ekonomi bagaimana, rumah tangganya itu nanti bagaimana. Lihat, kalau dia sudah mampu mapan, tidak masalah. Kalau masih merintis, ya, angker bisa terjadi, ya, gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, akan seperti itu, ya. Kita nikahnya bukan tujuannya untuk kesenangan aja. Banyak sih berprinsip kalau punya uang harus dinikmati, betul, tapi mencarinya susah. Dinikmati, ya, memang betul. Punya uang, untuk apa punya uang banyak kalau tidak dinikmati? Memang betul semua itu. Apakah kita sudah mampu? Apakah kita sudah bebas finansial? Itu menjadi pertanyaan nanti itu, ya. Habis jalan-jalan punya utang, nggak bisa bayar utang. Apakah berpikir seperti itu? Bisa berpikir seperti itu, kan begitu, ya. Caranya mengatasi, bikin surat pernyataan. Di situ tercantum kejelekan si pria dengan si wanita, dan ketika diketahui kedua kejelekan antara pria dan wanita, garis bawah, digaris bawahi. Artinya ini sudah jangan pura-pura bisa menerima si perempuan. Lebih baik terus terang saja, gitu. Kita bikin pernyataan secara umum dalam bentuk seperti kita undang-undang, ya. Kita buatkan undang-undang sendiri untuk kita sendiri juga, untuk kita sendiri.
Apa tujuan seperti itu? Agar keduanya sudah paham. Bikin pernyataan itu baru Anda isi materai, tanda tangan ya, sebelum Anda ke jenjang pernikahan, ya itu sebelum jenjang ke pernikahan ya. Siapa tahu ya, namanya orang setelah menikah ya pasti cobaan tuh banyak, punya anak, ekonomi ya pasti banyak cobaan. 1 tahun menikah pasti akan ada cobaan, tergantung rezeki. Ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan. Di saat cobaan itu datang kepada Anda langsung ingat surat pernyataan yang Anda buat berdua itu. Betul, saya begini betul. Ini surat pernyataan. Anda baru melihat aja sudah berpikir kalau bila perlu ditempel di dalam kamar. Ya. Itu isi materai untuk berdua itu ya. Biar tidak terjadi perceraian. Harus detail juga sekarang nih, namanya manusia. Di saat pacaran sifat aslinya udah kelihatan, di saat menikah baru kelihatan sifat aslinya. Dengan cara begitulah ya bisa hubungan itu menjadi kuat. Ya, berpikir bagaimana mau pisah, sudah ada materai, sudah dibikin surat pernyataan berdua. Ya, di surat pernyataan itu terisi di bawahnya apapun yang terjadi dalam rumah tangga, baik hal kecil maupun hal besar, tetap pernikahan itu tidak ada kata perpisahan. Itu baru dikasih cap ya, kesepakatan. Soalnya gangguan dalam rumah tangga itu banyak sekali ya. Oke sahabat semuanya, itu yang saya bisa sampaikan. Itu video yang saya bawakan pada hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Saya juga manusia biasa, banyak belajar dari pengalaman ya. Kalau ada kata-kata yang salah atau mungkin kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Untuk teman-teman yang baru datang ya, yang baru menonton ya, jangan lupa like, comment, subscribe, share juga video saya kepada teman-teman Anda ya, biar channel ini semakin berkembang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya dengan topik dan pembahasan yang